memulai segmen kelima. Segmen ini akan dibagi sebagai berikut. Ada pertanyaan dari calon presiden yang satu, kemudian akan dijawab oleh calon presiden berikutnya. Pertanyaan dalam waktu 1 menit, jawaban dalam waktu 2 menit, kemudian akan ditanggapi jawaban tersebut selama 2 menit, dan kemudian tanggapan tersebut akan ditanggapi lagi. Saya akan memulai dengan Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya kepada Bapak Joko Widodo. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Saudara Moderator. Saudara Joko Widodo, Bapak sering bicara tentang drone, tentang teknologi tinggi dan sebagainya. Salah satu tentunya kalau kita bicara drone dan sebagainya, masalah satelit menjadi sangat strategik di dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya adalah waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki 2 posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan membeli kembali atau bagaimana Indosat itu? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilakan kepada Bapak Joko Widodo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, masalah drone ini adalah kita ingin melompati sebuah alutsista yang konvensional menuju ke alat pertahanan yang berteknologi tinggi. Ini penting sekali karena wilayah kita ada 17.000 pulau yang harus kita awasi dan ke laut kita yang begitu luasnya. Oleh sebab itu drone di 3 wilayah ini penting sekali meskipun kita kalau punya drone pun masih satelitnya masih ikut menyewa ke negara yang lain. Tetapi ke depan kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi kita harus mulai? Drone-nya bisa kita beli sekarang dan alih teknologinya bisa kita lakukan. Satelitnya pun juga bisa kita sekarang nebeng dulu, tetapi harus punya target bahwa kita harus punya satelit sendiri pada suatu saat. Ada targetnya. Dan yang kedua mengenai Indosat. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu. Yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Oleh sebab itu, ke depan ekonomi kita harus di atas 7%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi. Jadi saya sudah dapat suatu penjelasan. Jadi Bapak berniat akan membeli kembali Indosat apabila Bapak jadi presiden. Begitu. Jadi berarti memang itu Bapak akui sebagai sarana strategis yang harus dikuasai oleh bangsa Indonesia dan yang memang seharusnya tidak dijual ke bangsa lain. Begitu. Terima kasih. Baik, cukup Pak Prabowo. Kalau sudah cukup, saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menanggapi. Pak Prabowo, tadi sudah jelas sekali saya sampaikan bahwa saat itu adalah saat kondisi krisis dan masih terimbas krisis. Bayangkan kalau kita kondisi krisis, kemudian kita membutuhkan uang, kita membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi kita. Dan yang kita punyai, yang bisa kita jual adalah
barang itu tentu saja itu akan dilakukan. Dengan catatan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa itu masih bisa kita beli lagi. Saya kira dalam jual beli seperti itu, jual beli saham pun kita bisa jual dan kita bisa beli kembali. Tetapi untuk hal-hal yang sangat strategis ke depan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama, bahwa Indosat harus kita beli kembali. Tentu saja dengan harga yang wajar. Jangan sampai kita membeli dengan harga yang tidak wajar. Dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Jangan menyalahkan pemerintah yang dulu, karena pemerintah yang dulu juga kondisionalnya berbeda. Kondisi krisis dengan kondisi normal itu jelas sangat berbeda. Kondisi pada saat normal dengan kondisi saat rupiah kita jatuh saat itu juga sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda. Sehingga tidak bisa dibandingkan saat 98, saat 2003, dan saat sekarang 2014. Kondisinya jelas sangat berbeda. Hanya kita tentu saja tidak usah melihat ke belakang, kalau saya inginnya melihat ke depan. Ke depan itu harus diambil lagi dan kita pakai untuk tadi satelit, kita pakai untuk mengembangkan drone kita, dan ke depan kita ingin agar pertahanan kita, baik pertahanan cyber, pertahanan hibrid harus kita punyai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Joko Widodo untuk memulai pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan Pak, 1 menit. Terima kasih. Bapak Prabowo, kita ingin membangun industri pertahanan nasional kita. Untuk itu telah diproduksi Panzer Anoa. Ini gagasannya Pak JK dan terlaksana. Dan pada saat yang sama, pemerintah juga membeli tank Leopard. Tank Leopard ini berat, kurang lebih 60-an ton. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pak Prabowo, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai pemilihan alat peralatan pertahanan tentunya sudah melalui rangkaian pembahasan dan penelitian daripada pihak-pihak yang berwenang. Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, dan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ada yang berpendapat bahwa main battle tank sejenis Leopard mungkin tidak cocok untuk wilayah Indonesia. Ternyata itu adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Main battle tank bisa dipakai di sebagian wilayah Nusantara. Pertama. Kedua, kita juga sangat aktif berperan dalam PBB. Kita sekarang punya pasukan di Lebanon, kita punya pasukan di Kongo, kita punya pasukan di Afrika Tengah. Kalau tidak salah pasukan perdamaian kita sekarang adalah 4.000 prajurit. Dan kadang-kadang ini tidak hanya peacekeeping, tapi juga peacemaking, peace enforcement. Dalam hal peacemaking, di mana ancaman threat daripada lawan sangat tinggi, saya kira main battle tank sejenis Leopard akan sangat-sangat berguna bagi pasukan TNI. Jadi saya merasa tidak ada masalah. Anoa kita butuh, tapi kita juga butuh main battle tank, dan kita butuh helikopter, dan kita butuh jet fighter generasi kelima, kita butuh kapal selam, kita butuh banyak sekali. Untuk itu ekonomi kita harus kuat, Pak Joko Widodo. Itulah perjuangan saya dan Pak Hatta Rajasa. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Saya persilakan. Kalau menurut saya, yang pertama masa Panzer Anoa. Ini harus dikembangkan terus oleh industri pertahanan kita. Tidak hanya Panzer Anoa saja, mungkin nanti ada Panzer Banteng dan lain-lainnya.